Apa kabar saudara semua? Senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang teori dan rumus untuk modifikasi kubah head F1ZR, dan di sini kita akan kupas tuntas dan bahas secara mendetail agar semuanya itu paham dan bisa untuk memodif kubah head F1ZR, dan pokoknya nanti kita akan bahas secara mendetail. Dan oke, kita bahas satu persatu. Oke, jadi di sini sudah saya sediakan untuk blockhead ataupun block F1ZR ataupun POS1 sama ya. Untuk F1ZR dan POS1 sama saja untuk dari segi blockhead. Nah, di sini ini yang sebelah kiri ini yang standar, dan yang kanan ini yang sudah dimodifikasi. Yang kanan nih yang sudah dimodifikasi. Dan sebelum dimodifikasi, yang jelas kita itu harus tahu dulu tujuannya. Jadi ngapain dimodifikasi ataupun dimodif untuk headnya kalau kita nggak tahu tujuannya dan nggak tahu rumusan dan hitungannya. Tujuan utama modifikasi yaitu memperbaiki derajat squeeze ya, kemiringan squeeze itu diperbaiki kemiringannya, disempurnakan lah seperti itu. Dan yang kedua yaitu biasanya volume itu harus tepat sesuai dengan porting, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan bahan bakar nanti. Pokoknya volumenya nanti harus sesuai lah, piston proses berapa, volumenya harus berapa, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ukuran ya, ukuran diameter oversize juga dia ngaruh. Nanti kalau oversize berubah, lubang exhaust berubah, pokoknya kubah head akan berubah seperti itu. Yang pertama yang harus diketahui yaitu tentang lebar ya. Untuk lebar di sini biasanya ini yang standar pabrik ini 53 nih, lebar ke sini 53. Ini disediakan oleh pabrik ukurannya 53 untuk lebarnya, yaitu untuk dikejar ke ukuran 53 yaitu oversize 100 F1ZR ya. Yang standarnya 52 mili kalau misalkan F1ZR. Nah, ini 53. Nanti kalau pistonnya udah di oversize berarti ini headnya masih pas ukurannya. Dan ini semisalkan kalau sudah dimodifikasi, semisalkan ya lebarnya pistonnya udah oversize 200. Nah, lebar di sini kalau udah oversize 200 dikasih 54 ataupun dikasih toleransi juga 0,5 jadi 54,5 ya, kasih toleransi lah, kasih celah sedikit, jangan terlalu pas. Nah, kalau pistonnya oversize 100 kasih 53,5, kalau pistonnya oversize 50 kasih 53 seperti itu. Kalau pistonnya masih standar lebarnya ya tetap kasih 52,5 boleh kalau dipapas, seperti itulah. Ya, pokoknya misalkan diameter pistonnya 54 kasih 54,5 ya untuk lebar nih. Dan untuk kemiringan, nah ini kemiringannya terlalu landai ya ini. Jadi kurang press nanti ke pistonnya. Makanya ini dimodifikasi. Nah, di sini kita lihat dulu nih. Ini squeeze. Nah, squeeze yang pertama kita bahas dulu ini squeeze. Nah, squeeze ini pita squeeze. Squeeze itu ini nih bilang pita squeeze lah, ini yang kemiringan yang di pinggir ini. Ini fungsinya itu untuk mengarahkan bahan bakar ke pusat ruang bakar. Nah, untuk lebar squeeze nih biasanya ini yang standar itu dia 10 mili. Untuk lebar squeeze yang standar dia 10 mili. Nanti kalau sudah dimodifikasi pun untuk F1ZR itu sebenarnya sudah bagus lebarnya itu, kalau sudah modifikasi pun dia 10 ya, 10 mili. Kalau ketemu volumenya dan lebarnya, nanti kalau nggak ketemu volume dan lebar squeeze-nya dan kemiringannya, pokoknya ini saya kasih toleransi nih, jangan sampai jauh kabur, jauh melenceng dari ukuran ini. 9, 10, 11. Nah, untuk squeeze untuk F1ZR lebar squeeze di sini 9, 10 ataupun 11 mili. Jadi kalau udah dapat volume nih, misalkan squeeze-nya 9 mili masih bagus. 10 mili bagus juga. 11 mili bagus. Nah, kalau 9 biasanya di bawah semakin kecil ini bagus RPM atas, dan kalau misalkan semakin lebar squeeze bagus RPM bawah. Nah, kalau yang tengah-tengah ini 10. Jangan sampai sini squeeze-nya jadi misalkan 5
ataupun jadi 13. Jangan terlalu jauh melenceng dari ukuran ini. Kalau ukurannya di sini pokoknya nantinya modif yang lainnya pun morting dan ini itu setting yang lainnya pun mudah. Jangan terlalu jauh melenceng dari ukuran ini. 9 mili 10 11 untuk lebar squeeze nih di sini. Jadi kalau nemu head misalkan squeeze-nya udah 6 nih, udah kacau nantinya. Misalkan squeeze-nya ketemunya 5, udah bingung nanti nyetingnya, ataupun ketemunya 13. Kalau ketemunya 13 sih masih bisa dipapas, dilebarkan misalkan ruang bakarnya seperti itu. Oke, dan untuk kemiringan mungkin kemiringannya yang standar itu lebih dari 15 derajat ya. Dan biasanya kalau sudah dimodifikasi, nah kita lihat di sini nih. Aduh, fokusin dulu. Nah, untuk kemiringan nih. Nah, kemiringan ini biasanya mengikuti bentuk piston. Kemiringannya sama dengan piston. Piston misalkan 14 derajat, ini dikasih 14 derajat. Ataupun kasih toleransi lah 0,5, misalkan bikin 14,5 seperti itu derajatnya. Jadi untuk kemiringan nih, kemiringan squeeze yang barusan nanti untuk mengejar bentuk piston cembung ini, kemiringan squeeze ini. Kita tulis nih di sini. 14,5. Nah, squeeze itu 14, kalau enggak 14,5 kemiringannya. Kalau kabur dari sini misalkan 16, 17, aduh udah kacau. Misalkan 13 ya nanti ke pistonnya jadi enggak sinkron. Nah, ini untuk menyinkronkan ke piston. Mungkin untuk teori lebih jauhnya lagi banyak lah saya rumusan-rumusan squeeze-nya, cuman lama itu ngebahasnya, bisa sampai 1 jam ngebahas rumus. Nah, ini saya kasih ini aja, kasih matangnya aja gitu, kasih yang udah jadi, kasih instannya aja gitu. Pokoknya ini gak akan gagal dijamin. Squeeze 14,5 kemiringannya. Oke, seperti itu. Dan kalau misalkan volume, volume itu jadi isi dari kubah head ini ya, isi dari kubah head kalau diburet dengan kaca lurus nih, pakai kaca lurus diburet, dipasang misalkan di sini. Nah, buret itu alatnya yang ini ya, buret itu alatnya alat pengukur volume. Tetapi alat pengukur volumenya ini sangat presisi dan rinci ya, sekitar 0,05 cc ya ininya, ketelitiannya. Mungkin kalau pakai suntikan pun bisa, tetapi ketelitiannya kurang ini ya, kurang presisi. Oke, dan kalau volume berarti kita harus tahu dulu ya. Volumenya ini yang standar, nanti harus kita buret dulu ini juga. Dan ini volume yang ini ya, volume yang sudah dimodifikasi. Ini yang sudah dimodifikasi semua. Volume yang sudah dimodifikasi itu 10,7. Oke. 10,7 ini di sini berarti ini kalau misalkan pistonnya itu ukurannya standar, dimodifikasi volumenya jadi 10,7. Nah, kalau misalkan berarti di sini ada perubahan juga nih. Ada perubahan. Misalkan pistonnya oversize 50. Jadi berapa nih volumenya di sini ya, karena pistonnya gede, ini makin padat nanti kompresinya. Berarti ini kalau perubahan ini sudah saya ukur ya supaya kompresinya tetap pas. Biasanya di sini kalau misalkan oversize 50 nih udah naik oversize 50. Biasanya itu volumenya di sini harus ditambah sekitar 0,2 cc. Nah, ini cc ya hitungannya ataupun mililiter. Nah, seperti ini. Jadi gini, kalau misalkan pistonnya standar, ini ukurannya 10,7 cc ataupun 10,7 mil. Nah, kalau misalkan pistonnya udah oversize 50, jadi harus ditambah 0,2 cc. Nih tambah supaya jelas. Nah, tambah 0,2 cc. Berarti 10,7 tambah 0,2 jadi 10,9. Ya. Nih saya tulis sama dengan 10,9. Nah, kalau misalkan pistonnya oversize 100, berarti di sini plus 0,4. Jadi di sini jatuhnya 11,1. Nah, seperti itu. Kalau misalkan pistonnya itu oversize 150, berarti plus
0,6. Di sini jadinya 11,3. Nah, ini kompresinya udah pasti pas nih. Kalau pistonnya 150 0,6 cc dari yang ini ya, di 10,7 ditambah 0,6 gitu. 11,3 10,7 misalkan yang ini yang operses 100 tambah 0,4 berarti 11,1. Nah, misalkan operses 200 nih. Operses 200 plus 0,8. Jadi jatuhnya 11,5. Nah, kalau pistonnya proses 200 11,5 cc nih ininya. Nah, ini kalau piston standar. Nah, untuk pemapasan berapa mili sih yang harus dipapas? Jadi biasanya F1ZR itu papas dulu aja 1,5. Nah, papas dulu pemapasannya ini papas 1,5. Nah, nanti diburet ketemu nggak volumenya sama ukuran yang tadi nih, kemiringannya, volume, terus lebar squeeze. Nah, kalau masih belum ketemu bisa dipapas lagi semisalkan 2 mili, 2 mili setengah lah. Jadi maksimalnya sampai dengan 3 mili. Nah, pemapasannya 1,5 sampai dengan 3 mili ya. Itu. Nah, saya kasih ukuran dulu nih. Ini untuk patokannya head standarnya dulu nih. Head standarnya nih diukur. Di sini aja lah. Paling meleset 0, nah, ini 7,5 ya. Ya, sekitar 7,5 ketebalannya. Jadi gelap. Oke. Ini sekitar 7,5 nih ketebalan ini. Berarti kalau dipapas 1,5 semisalkan berarti ini jatuhnya tingginya jadi 6 nih. Jadi 6 di sini. Nah, ketahuan head belum dipapas atau sudah dipapas ya yang tadi ini yang standarnya tinggi ini nih ketebalan di sini ketebalannya dia 7,5. Kalau misalkan kita nemu head yang ketebalannya itu sudah 6 berarti itu udah dipapas 1,5. Kalau nemu ini yang tingginya itu di sini misalkan 4,5 berarti ini sudah dipapas 2 mili ya. Oke. Pokoknya kalau headnya masih standar kelihatan nih ada nut di sini ya, kemiringannya kayak gini, pokoknya masih tebal tuh. Jauh tebalnya ini yang sudah dipapas. Seperti itu. Oke, sedikit ada yang ketinggalan nih. Kalau misalkan ini 10,7 cc ini volume ini, jangan lupa clearance-nya, clearance piston ke bibir blok. Piston ke bibir blok clearance-nya kasih 0,5. Nah, clearance piston ke bibir blok itu misalkan bloknya dipasang, pistonnya dipasang lalu baut belakang dikencangkan baut blok. Nah, pistonnya taruh di TMA. Nanti pistonnya itu tenggelam sekitar 0,5 ya. Bagusnya itu clearance-nya kasih 0,5. Jadi ukurannya itu kalau pengen bikin head dan motor, kalau pengen enak ya usahakan clearance celahnya piston mendemnya 0,5. Kalau mendemnya 1 mili nanti larinya kurang enak. Kalau terlalu luber rawan kalau stang pistonnya itu, kalau stang pistonnya udah oblak biasanya nabrak ke head gitu. Jadi kasih clearance-nya piston ke bibir blok sekitar 0,5. Jadi pas di TMA piston kasih celah 0,5 itu udah paling bagus mau untuk motor manapun, untuk 2 tak ya. Ya seperti itu. Ini clearance-nya. Clearance piston TMA. Clearance piston di TMA 0,5 mm. Jadi ini pistonnya itu pasti pasang blok, tenggelam 0,5 pada posisi piston di atas ataupun titik mati atas TMA. Dan ini head dan ukuran ini untuk ukuran tinggi exhaust ya. Ngaruhnya itu ke tinggi exhaust. Jadi semakin tinggi exhaust semakin volume head itu mengecil. Seperti itu. Oke, ini untuk ukuran segini
untuk ukuran lubang exhaust sekitar 28 ya, lubang exhaust 28. Dari bibir 28 mili lubang exhaust ya, ketinggian lubang exhaust 28 mili. Nah, kalau misalkan kenaikan apa? Kalau misalkan lubang X-nya dinaikkan lagi, misalkan J26, J27 ataupun 25, nah itu nanti volumenya ada perubahan juga sedikit. Oke. Contohnya seperti ini nih. Kalau lubang exhaust 28 mili, nih pistonnya standar berarti 10,7. Nah, kalau lubang exhaustnya misalkan 29. Nah, ini misalkan lubang exhaust 29, berarti di sini 10,8. Pokoknya gini aja lah, supaya nggak bingung ya. Ini kalau 28 10,7, ini 10,8. Kalau misalkan lubang exhaustnya 30, berarti ini 10,9. Nah, kalau misalkan lubang exhaustnya lebih tinggi lagi, misalkan ini, misalkan ada yang lubang exhaustnya misalkan 27. Nah, ini 27 berarti dari 28 ke 27 dikurangi nih 10,6 di sini. Nah, kalau 26 berarti 10,5. Kalau lubang exhaustnya udah settingan drag misalkan udah 25 nih. Untuk pos 1 biasanya drag itu nyampe 25 ya lubang exhaustnya. Nah, di sini jatuhnya 10,4 nih. Buretan kubahetnya di sini nih, buretan kubahetnya 10,4 seperti itu. Nah, bagaimana kalau lubang exhaustnya masih standar? Lubang exhaustnya standar kan biasanya itu sekitar 34 ya kalau pos 1 itu. Kalau lubang exhaustnya masih standar, nggak enak lah larinya pun ya tetap standar. Tetap ya kalau modifikasi head sekalian lah sama porting diusahakan portingnya diangkat. Kalau buat harian bisa 29, 30 ataupun 28. Enak, masih enak di 28 juga. Menurut saya sih kalau untuk harian paling enak itu di 28 ya. Kalau apalagi kalau motornya yang sering lari, motornya dibawa lari itu 28 enak lah buat harian gitu. Ngambil volumenya 10,7. Ini kalau piston standar ya. Piston standar. Karena ini yang patokannya piston standar. Piston standar. Kalau masih bingung nih, ini kalau pistonnya misalkan pistonnya oversize 100 ya. Lubang exhaustnya berarti 30 misalkan. Ya ada perubahan juga di sini. Pistonnya oversize 100 berarti tadi 11,1 nih harusnya kalau lubang exhaust 28 ya. Nih lubang exhaust 28. Nih, ini semua yang di sini kalau lubang exhaust 28, piston oversize 100 11,1. Kalau misalkan lubang X-nya 29 tinggal ditambahkan berarti 11,2 ditambahkan satu angka lagi. Kalau pistonnya proses 200 misalkan lubang exhaustnya misalkan 30 nih. Lubang exhaustnya 30 misalkan pistonnya proses 200. Nah, ini berarti yang tadi lubang X28 piston oversize 200 itu 11,5. 11,5 tinggal ditambahkan 2 ya. Tinggal ditambahkan 2 berarti 11,7 kalau lubang X-nya 30 ya. Silahkan ini kalau bingung susun lagi aja nih. Dari 10,4, 10,5 nih. 10,6. Nah, ini 1 2 3 4 nih. 4, 5, 6. Ada 6 jenis nih ya. Silahkan disusun lagi pokoknya. Ini sudah saya kasih rumusannya. Nah, 10,7 lubang X28, 10,7 lubang X28. Kalau misalkan lubang X-nya jadi 29, ininya plus 01, lubang X-nya 30 plus 02. Kalau lubang X-nya 27 min 01, kalau lubang X-nya 26 min 02, kalau lubang X-nya 25 berarti min 0,3 seperti itu. Yang tadi balikan lagi. Kalau proses 200 11,5 cc gitu kan volumenya.
Nah, ini berarti ke lubang X-nya misalkan 26, berarti 11,5 min 0,2 jadi 11,3 seperti itu. Kalau misalkan overseas 200 11,5, tadi lubang X-nya 29 berarti plus 01 jadi 11,6 seperti itu. Pokoknya ini ngaruh banget nih. Pokoknya kalau ukurannya pas, nanti nyetingnya gampang, motornya larinya bagus. Oke, nanti kita lihat dulu nih, kalau penasaran ini kalau diburet berapa nih kubah headnya yang standar ya. Jadi ini pabrik kan kubah headnya standar, pistonnya standar, lubang-lubangnya standar seperti itu. Ini yang sudah buat modifan nih, rumus buat yang sudah dimodif. Oke, kita tes dulu nih buret pakai kaca lurus. Kasih kaca lurus. Ini kalau buret dimulai dari 0 ya. Ini garisnya dimulai dari 0. Susah pakai kamera nih. Fokusnya pokoknya dari 0 mulainya. Oke, sampai penuh seperti ini. Nih hasilnya kita lihat di sini. Nah, mungkin agak jelas, kita fokuskan dulu. Nah, ini 10,5 dan ini di sini angkanya ada 11 nih. Nah, ini 11, ini 10,5, 1 2 3. Nah, 4 strip berarti 0,2. 10,5 tambah 0,2 berarti 10,7. Ya, meleset sedikit lah, 10,75 ini. 10,75 meleset 0,05. Oke, seperti itu untuk buretannya. Ini kubah head yang sudah dimodifikasi untuk lubang X28, pistonnya masih standar. Oke, satu lagi kita ukur, kita buret kubah headnya yang masih standar. Nah, ini head yang standar, kita buret. Oke, udah penuh. Kita lihat. Ini yang standar nih ukurannya. Ini 13. Ini 13,5 ya. 13,5 ukurannya. Jadi yang sudah bubutan tadi ukuran ketemu enaknya tuh di 10,7, 10,8, 11. Dan kalau yang standar itu dia 13,5, beda 2,5 cc. 2,5 cc kalau di 2 tak itu wow, ngaruh banget di headnya. Pokoknya kalau rumusan yang tadi dipakai dijamin motor F1 ZR nya itu powernya enak atas bawah. Bensinnya juga tidak terlalu banyak terbuang karena kalau headnya bagus, kompresinya bagus, bensinnya terbakar semua, tidak terlalu boros. Oke, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jadi untuk rumus dan teorinya yaitu yang seperti tadi, dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.